Di masa yang telah berlalu jauh sebelum hari ini, hidup sekelompok manusia yang dikenal sebagai Bani Israel. Mereka adalah kaum yang telah banyak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan laut terbelah di hadapan mata, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang tak mungkin dijelaskan oleh akal manusia. Namun hati mereka seringkali keras. Kadang, ketika perintah Allah datang, mereka tidak menerimanya dengan lapang dada. Mereka bertanya, berdebat, menunda, bahkan mencari alasan untuk menolak. Suatu hari, di tengah kehidupan kaum itu, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh negeri. Seorang saudagar kaya bernama Yasir ditemukan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu penyebabnya. Tak ada saksi, tak ada jejak yang jelas. Hanya tubuh yang terbujur kaku, dan keluarga yang menangis dalam kebingungan. Orang-orang mulai berbisik, saling menuduh, saling mencurigai. Sebagian percaya bahwa kematian itu bukan karena sakit, melainkan karena tangan manusia. Hari demi hari, suasana di antara mereka semakin panas. Tidak ada yang berani berbicara terang-terangan, namun setiap hati dipenuhi rasa curiga. Hingga akhirnya, mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Musa, alaihi salam, utusan Allah yang diutus untuk membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Dengan wajah penuh harap, mereka datang dan memohon agar beliau meminta petunjuk kepada Allah tentang siapa sebenarnya yang telah membunuh saudagar itu. Nabi Musa memandang mereka dengan lembut, lalu berkata dengan tenang bahwa Allah memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Perintah itu terdengar aneh bagi sebagian besar dari mereka. Dalam benak mereka, apa hubungan antara menyembelih sapi dengan pembunuhan seorang manusia? Mengapa bukan penyelidikan, bukan kesaksian, melainkan penyembelihan seekor hewan? Namun, begitulah cara Allah menguji hati manusia, bukan dengan hal-hal besar yang sulit dijangkau, melainkan dengan perintah sederhana yang menyingkap isi hati terdalam. Kaum itu tidak langsung patuh. Mereka justru bertanya-tanya, seolah ingin mencari celah untuk menunda. Mereka bertanya, sapi seperti apa yang harus disembelih? Muda atau tua? Apa warnanya? Di mana harus mencarinya? Nabi Musa menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, hingga akhirnya jelaslah bahwa sapi yang dimaksud adalah sapi betina berwarna kuning kemerah-merahan, tidak cacat, dan tidak pernah digunakan untuk bekerja membajak tanah. Perlahan, mereka mulai sadar bahwa perintah ini bukan perkara mudah. Mereka harus mencari hewan yang benar-benar sempurna sesuai petunjuk tersebut. Hari-hari mereka habiskan berkeliling, bertanya dari satu pemilik ternak ke pemilik lain. Namun tidak satupun yang cocok dengan ciri yang disebutkan. Sampai akhirnya, mereka menemukan seekor sapi yang memenuhi semua kriteria. Sapi yang tenang, sehat, dan berwarna indah seperti cahaya mentari pagi yang jatuh di rerumputan hijau. Sapi itu dimiliki oleh seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Pemuda itu tidak mau menjual sapinya, kecuali dengan harga yang sangat tinggi, karena sapi itu begitu berharga bagi ibunya. Namun karena kaum itu benar-benar membutuhkan, mereka pun setuju membayar berapapun yang diminta. Sapi itu pun dibawa ke hadapan Nabi Musa. Saat itu, udara terasa sunyi. Semua mata tertuju pada hewan itu, seolah menunggu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Lalu, dengan menyebut nama Allah, sapi itu disembelih. Dagingnya dipotong menjadi beberapa bagian, dan atas petunjuk Allah, sebagian potongan itu ditempelkan pada jasad Yasir yang telah meninggal. Dan di hadapan mata semua orang, terjadi hal yang tak pernah mereka bayangkan. Tubuh yang telah kaku itu bergerak. Nafas kembali mengalir untuk sekejap waktu. Dengan suara yang berat namun jelas, jasad itu menyebut nama orang yang telah membunuhnya. Semua terdiam. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Lalu tubuh itu kembali diam, meninggalkan pelajaran besar bagi siapapun yang menyaksikannya. Peristiwa itu bukan sekadar kisah tentang mukjizat. Ia adalah pesan yang dalam tentang kejujuran dan keimanan.
bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, terkadang manusia tidak selalu memahami maknanya saat itu juga. Namun di balik setiap perintah Allah, selalu ada hikmah yang agung. Ujian bukan hanya datang dalam bentuk kesulitan, tapi juga dalam bentuk kepatuhan terhadap hal yang tampak sederhana. Bani Israel menyaksikan bagaimana kehidupan bisa kembali atas izin Allah, meski hanya untuk beberapa detik. Mereka melihat kebenaran yang tak bisa disangkal, bahwa tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Dan manusia pun seharusnya belajar untuk tunduk, tidak banyak bertanya ketika perintah itu datang dari Rabb yang Maha Mengetahui. Dalam kehidupan modern pun, kisah itu seolah mengingatkan manusia hari ini. Berapa banyak di antara kita yang sering bertanya sebelum taat, menunda sebelum melangkah, atau mencari alasan sebelum berbuat baik? Padahal, setiap kali hati ragu, sebenarnya Allah sedang menunggu satu hal, kepatuhan tanpa syarat. Ketaatan yang lahir bukan karena paham, tapi karena yakin. Hidup ini sesungguhnya penuh dengan perintah-perintah kecil yang tampak sepele, namun menjadi cermin keimanan kita. Menepati janji, bersyukur dalam sempit, memaafkan ketika disakiti. Semuanya tampak sederhana, tetapi disitulah keajaiban iman dibentuk. Sama seperti Bani Israel yang diminta menyembelih sapi tanpa mengerti maksudnya, manusia hari ini pun diminta untuk percaya bahwa setiap langkah taat membawa keberkahan yang mungkin belum terlihat. Setelah peristiwa itu, Bani Israel tidak lagi memperdebatkan keajaiban yang mereka saksikan. Namun waktu berjalan, dan sebagian dari mereka kembali lalai, lupa akan makna kepatuhan yang tulus. Itulah sifat manusia, mudah terpesona oleh mukjizat, tapi sulit menjaga ketundukan hati setelahnya. Di sanalah letak pelajaran yang paling berharga, bahwa iman sejati bukan hanya tentang menyaksikan tanda-tanda Allah, tapi tentang menjaga keyakinan bahkan ketika tanda-tanda itu tak lagi terlihat.